Berbagai kasus laporan palsu diungkapkan pihak kepolisian di beberapa daerah. Di Garut, Jawa Barat, seorang wanita muda harus berurusan dengan polisi setelah merekayasa sebagai korban begal. Sementara di Jakarta, seorang pemuda nekat mengaku dirampok padahal ia mengalami masalah dengan pekerja seks komersial. Seorang pria berusia 23 tahun mengaku dirampok oleh 5 orang yang mengaku polisi di kawasan Kanal Banjir Timur, Durensawit, Jakarta Timur pada Rabu pekan lalu. Namun ternyata laporan itu sebuah kebohongan. AR yang mengaku kehilangan motor dan ponsel ternyata mengalami masalah dengan pekerja seks komersial yang disewanya hingga motor dan ponselnya diambil. Setelah membuat laporan palsu, AR kini ditetapkan sebagai tersangka. Tidak hanya di Jakarta, di Garut, Jawa Barat, seorang wanita muda harus berurusan dengan polisi setelah merekayasa sebagai korban begal. Ia melaporkan kepada Polsek Cisurpan menjadi korban begal dengan kerugian 1,3 miliar yang ia bawa menggunakan motor. Pelaku nekat merekayasa cerita pembegalan lantaran terlilit hutang kepada banyak orang. Bahwa Polsek Cisurpan menerima sebuah laporan polisi dari seorang wanita yang mengaku mengalami tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau begal, modusnya begal. Di mana yang bersangkutan pada saat itu di tengah perjalanan sedang mengendarai sebuah motor, dipepet oleh 3 orang yang tidak dikenal, dan kemudian setelah itu diacungi senjata tajam untuk menyerahkan barang berharganya. Yang bersangkutan mengaku membawa barang berharga, yaitu ada sejumlah uang sekitar 1,1 miliar rupiah dan juga sepeda motor dan termasuk handphone. Yang ketiga-tiganya dirampas oleh ketiga pelaku begal tersebut. Kadek Ardiasih, 24 tahun, tega mencuri uang milik mertuanya sebanyak 26 juta rupiah. Ironisnya, setelah melakukan pencurian, Kadek Ardiasih mengaku menjadi korban perampokan di rumahnya di Bangli, Bali. Belakangan muncul fenomena warga yang melakukan laporan palsu ke pihak kepolisian. Benarkah hanya sekedar terjepit masalah ekonomi? Apa yang harus dilakukan pihak kepolisian? Tim TV One mengabarkan. Belakangan terjadi fenomena laporan palsu ke polisi di sejumlah daerah seperti yang terjadi di Jakarta. Seorang pemuda mengaku jadi korban begal namun ternyata ia terlibat masalah dalam prostitusi online. Apa motif seseorang nekat membuat laporan palsu ke polisi? Benarkah hanya sekedar terjepit masalah ekonomi? Bagaimana kepolisian harus menangani kasus ini? Fenomena laporan palsu ke polisi marak terjadi di sejumlah daerah. Lalu apa sebenarnya motif orang nekat membuat laporan palsu? Ini semua tentunya dampak dari COVID yang cukup panjang, sehingga banyak masyarakat yang terdampak dari sisi ekonomi. Bisnisnya mereka tutup, kemudian banyak pengangguran, PHK, dan sebagainya. Ketika awal, prediksi kami pertama adalah akan marak peredaran narkoba karena banyak orang frustrasi dan sebagainya, banyak yang direkrut menjadi kurir dan sebagainya. Yang kedua, akan berkembang kejahatan jalanan, begal, rampok dan sebagainya. Kemudian berikutnya mulai masuk ke pinjol, pinjaman online, yang legal maupun yang ilegal. Dan yang banyak bermasalah adalah yang ilegal karena lebih mudah akses, lebih mudah dapat, tetapi ketika menagih, itu cara yang digunakan dengan ancaman dan sebagainya. Nah kemudian berlanjut lagi, bagi mereka yang punya kewajiban, tanggung jawab dan sebagainya, tentunya mereka sudah pada posisi yang terpojok. Bagaimana mereka mencari jalan keluar, mau cari pinjaman susah dan sebagainya, akhirnya mereka mungkin terinspirasi dengan kasus-kasus sebelumnya yang terjadi, yaitu modus dengan melaporkan laporan palsu
yang semata-mata itu untuk menghindari dari kewajiban dan tanggung jawabnya. Sebagai contoh, ibu-ibu yang belakangan kemudian terungkap bahwa sesungguhnya dia punya kewajiban begitu besar, bagaimana menghindarinya? Setidaknya ada jeda sementara dengan cara dia melaporkan bahwa dia dirampok atau dibegal. Jadi kejahatan yang akan berkembang ini lebih karena dampak dari COVID, yang terdampak adalah masyarakat dari level bawah, kemudian level menengah, kemudian akhirnya mereka mencari modus-modus yang menurut dia nggak bakal mudah diungkap. Padahal Polri sekarang jauh lebih canggih. Mereka lupa ada CCTV, mereka lupa ada teknologi. Apa sanksi tegas agar kejadian serupa tak terulang lagi? Tentunya dengan pengungkapan beberapa kasus ini sudah menjadi bukti bagaimana kecepatan Polri, kemampuan Polri dalam mengungkap kasus ini. Sekaligus di sini bisa ditunjukkan bahwa ketika mau menyelesaikan masalah, janganlah mencari masalah baru. Jadi dua, satu laporan palsunya, kemudian kewajiban harus membayar juga tetap ada. Oleh sebab itu, melalui edukasi ini tentunya diharap masyarakat untuk menghindari cara-cara yang justru akan memperkeruh masalah, memperberat masalah, tapi carilah cara-cara yang lebih tepat, kemudian melalui cara-cara yang legal. Saya yakin itu akan jauh lebih bagus. Apakah dengan model restoratif, model kemudian mediasi dan sebagainya, daripada mengambil langkah yang penuh risiko ini. Buat kita semua, jangan coba-coba melakukan hal yang seperti ini ya. Saya katakan selain sekarang kepolisian peralatannya sudah canggih gitu ya. Kalau misalnya memang serius, misalnya kalau ada kejahatan serius kayak kebohongan, misalnya pembunuhan, ya itu kan bisa pakai alat lie detektor gitu ya ini. Tapi kalau yang kayak begini sih nggak perlu pakai lie detektor lah ya. Ini apa? Jadi misalnya ini kan karena soal dia uang itu kan bisa juga misalnya pembunuhan itu ya, dia mencoba yang membuat membuat cerita palsu gitu ya kan. Ini cuman karena kebetulan jadi pembuatan laporan palsu saya kira supaya mungkin ini perlu diekspos gitu ya, supaya besar supaya masyarakat ya hati-hati loh, polisi ini canggih gitu loh. Sepinter-pinternya dia buat rekayasa seperti Pak Beni bilang, itu soal waktu nanti. Kalau misalnya ada kejahatan yang serius ya, misalnya pembunuhan seperti ini, itu tinggal waktu aja ya. Seperti kan scientific evidence ya, pembuktian secara ilmu pengetahuan sains, itu akan ketahuan juga gitu loh ya. Jadi buat masyarakat kembali lagi buat masyarakat luas, janganlah coba-coba membohongi polisi soal seperti juga termasuk misalnya narkoba gitu kan. Ya dia buat palsu padahal dia sebenarnya juga adalah bagian dari jaringan tersebut. Tim TV One mengabarkan.